Sih Pak Henry untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber kami ya Pak terkait dengan pengembangan SDM. Jadi kebetulan kami ada pembelajaran saat ini memang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pak. Mhm. Jadi memang kami diminta untuk bisa mencari tahu informasi gitu ya terkait dengan implementasi pengembangan SDM di suatu organisasi begitu ya. Nah, berhubung di tim kami juga ada Mas Reddy nih, jadi kami tertarik nih Pak untuk bisa mengetahui terkait dengan implementasi pengembangan SDM gitu ya di PT East West Seed Indonesia ya Pak ya, Iya, tempat Pak iya. Hendra dan juga Mas Reddy saat ini gitu. Nah, jadi mungkin kurang lebih untuk diskusi kita pagi ini terkait dengan informasi atau implementasi pengembangan SDM sih Pak di perusahaan tempat Pak Henry bekerja begitu. Nah, jadi mungkin untuk informasinya Pak, kira-kira untuk pengembangan SDM di PT East West Seed Indonesia itu seperti apa Pak? Yang implementasinya per saat ini ya Pak, yang sudah dilakukan begitu. Oke, oke. Berarti skemanya seperti interview tanya jawab gitu ya, Mas Berta ya? Iya, betul, betul, betul Pak. Nanti mengalir Oke. aja sih Pak, nanti Sambil diskusi kita ngalir Pak. ya. Oke, oke, Iya, oke. Siap, siap, siap. Mbak Berta, Mas Barata lagi di jalan. Hati-hati, Barata. Oke, pengembangan ya. Berarti pertama sih kalau ngomongin HR, kebetulan di perusahaan kami, Iswasit panggilan gampangnya Ewindo ya. Gampangnya Evindo, biar oke nggak bingung Pak. panggilnya. Nah, secara framework pasti sama di setiap perusahaan punya framework apa namanya operational business process ataupun strategi di setiap tahunnya. Jadi pola pengembangan kita memang kita bagi beberapa beberapa apa ya level. Jadi ini balik lagi ke maturity level of business. Semakin mature bisnisnya, pasti semakin komprehensif yang dibutuhkan organisasi untuk setiap pilar di human resource dijalanin. Nah, kalau teman-teman, saya sebutnya teman-teman aja ya, karena sepantaran nggak sih kita? Nggak ya? Sepantaran dong. Sepantaran Pak. Halo Mas Mario, salam kenal. Saya lagi sambil jalan ya. Oke, eh, yes Mas Mario. Oke, saya lanjut dulu. Jadi untuk apa namanya pengembangan kita kembali lagi. Kalau teman-teman pernah lihat di organisasi ada HRGA, jabatan yang biasanya dirangkap itu kita paling sering dengar lowongan kerja juga di job street banyak. Most likely kalau masih seperti itu pilarnya, berarti organisasinya belum menjalankan fungsi HR sebagai real business partner atau apa namanya source of people development itu biasanya masih di level operation. Operation itu ya yang penting administrasi kehadiran tercatat untuk dibayarkan dengan metode payroll gaji yang dijalankan dan biasanya pilarnya cuma ada dua atau tiga. Yang pertama administration support itu yang berhubungan sama kehadiran dan lain-lain. Kemudian ada payroll, tax, BPJS dan lain-lain. Jadi sebatas adalah kewajiban utama rutin kalau kita sebut bahasanya dulu adalah personalia dan lain-lain dokumen SOP dan lain-lain itu adanya di sana. Nah, itu yang as baseline sehingga pekerjaan GA yang operation yang harusnya berbeda dengan pekerjaan HR yang strategik digabungkan menjadi operasional semua. Yang penting perusahaan bisa berjalan, kira-kira kayak gitu. Nah, naik level lagi nanti dari setup HRGA nanti kita pernah dengar atau pernah tahu tentang HC Human Capital. Nah, di situ lagi udah mulai lebih fokus lagi ke mengembangkan sumber daya. Artinya ada satu bagian selain administrasi tadi adalah bagian tim training biasanya. Kalau yang tadi, sorry, administrasi personalia itu biasanya sama rekrutmen. Nah, tapi next level lagi nanti ada human capital. Nah, itu udah mulai ngomongin tentang training. Tapi masih di level basic. Sudah menjawab kebutuhan training yang dibutuhkan perusahaan, tapi belum kepada komprehensif kayak IDP kalau pernah dengar Individual Development Plan. Setiap orang harus memiliki rencana pengembangan diri itu yang pertama dan belum juga menjalankan fungsi kayak talent acquisition menjadikan talent itu sebagai pilar. Nah, next level lagi nanti em, agak sama sebutannya secara pilar cuma lebih berkembang sudah menjadi bisnis partner. Nah, di bagian itu udah HR sebagai bisnis dan pilarnya jadi makin banyak. Biasanya bedanya adalah kalau dari level paling bawah perusahaan pegang basic banget semua jadi satu satu orang kerjain tiga pekerjaan tapi semakin tinggi orang menjadi semakin spesialis ada learning development manager sendiri, ada talent acquisition manager sendiri, ada
reward compliance atau enggak reward apa sih namanya, reward operation itu sendiri, kira-kira kayak gitu. Nah, so far di eWindow sendiri tempatnya Mas Reddy itu sudah mengadopsi pilar yang business partner. Jadi ada segmented untuk development tersendiri. Kemudian dalam memanage talent mulai dari talent acquisition di partnya of recruitment, kemudian naik ke talent management di dalam. Nah, itu juga udah terset up pilarnya, udah berjalan. Kemudian kita udah masing-masing divisi udah memiliki HR masing-masing. Jadi HR representatif per division. Jadi itu kira-kira yang saat ini berjalan sebagai apa namanya business operation perusahaan di level HR. Oke, baik Pak. Berarti memang secara implementasinya sudah bukan hanya terkait dengan operasional yang tadi Bapak jelaskan ya. Sebenarnya udah Mm-mm. satu tingkat lebih lah ya. Bahkan Mm-mm. menganggap apa namanya SDM itu atau sumber daya itu sebagai bisnis partnernya begitu ya. Sehingga Iya, perlu untuk dikembangkan. Memang iya, sebenarnya inline dengan materi yang kami dapatkan di kelas juga sih Pak sebenarnya. Jadi memang oke. kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi Iya, SDM itu atau karyawan-karyawan itu tidak dianggap sebagai apa namanya operasional yang memang bekerja aja, tapi dia itu bagian dari bisnis yang harus dikembangkan juga. Jadi berarti sebenarnya dari perusahaan Bapak berarti sebenarnya sudah mengadopsi itu ya iya, sebenarnya untuk iya, implementasinya. iya. Untuk implementasi ini sendiri itu memang sudah sejak lama atau baru Pak? Jadi kita masih pakai function HR general itu sampai 2020. Oke, sejak Kemudian 2020. ya sampai 2020. 2020 sampai dengan 2022 kita udah mulai setting pilar. Pilar yang functionnya udah nggak bisa lagi general tapi mulai spesifik ke per function sehingga orangnya juga bertambah. Kemudian juga kalau yang general tadi pakainya titelnya HR manager. Satu manajer megang semua. Nah, tapi ke 2020 mulai berganti untuk urusan reward itu ada lagi orangnya sendiri. Sampai dengan akhirnya transisi 2 tahun di 2022 kita sudah bisa mengadopsi di HR business partner. Jadi sudah ada bisnis partnernya, sudah ada COE (Center of Expertise), masing-masing pegang keahlian di apa namanya subjek functionnya HR masing-masing. Jadi 2022 sampai sekarang kita udah pakai setup bisnis partner, udah kurang lebih berjalan 3-4 tahunan. Oke. Oke, Pak. Tapi setelah before dan setelah implementasi itu berasa, Pak? Maksudnya di perusahaannya sendiri itu seperti apa, Pak? Yang terlihat oleh Pak Henry gitu. Yang pertama sangat berasa, nanti Mas Reddy juga bisa konfirmasi mungkin ya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi overall adalah level of deep understanding ke bisnis itu tinggi sekali. Jadi HR bukan lagi supporting, tapi HR harus jump into apa ya business requirement ya. Kalau kita ngomongin em, kalau dulu apapun sekarang depends on ya udah kasih aja HR, tanya aja HR. Kalau sekarang kita mengenabling setiap leaders untuk bisa menjadi people leaders. Nah, untuk tanda kutip untuk mengembangkan people otomatis kalau dulu frameworknya selalu bilang kasih aja ke HR, kasih aja ke HR seolah-olah super power atau super departemen. Tapi kalau dengan adanya business partner, si HR ini akan mendelegate atau menguplift capabilities of leader sehingga leader ini bisa memanage para tim di bawahnya menghasilkan talent-talent atau leader baru. Nah, yang paling berasa di bisnis adalah sekarang intervensi terkait development itu menyeluruh sampai di level paling bawah. Identifikasi mana yang talent, mana yang bukan talent, mana yang bisa menjadi succession, mana yang harus dikembangkan ready now, ready later, ready future, teman-teman udah belajar. Yang masuk kategori 9 boxes, kotak hijau, kotak kuning, kotak orange, merah, itu yang mana sehingga kita memiliki bisnis apa namanya priority fokus sehingga bisnis mau ngapain dulu tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan itu milestone-nya udah tersedia. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Mbak Ratna, sekarang karyawan kita around 900-an yang tanda kutip organik karena kita bisnisnya pertanian. Yang non organik, Mas Redi juga tahu itu ada ribuan di luar sana. Karena bisnisnya pertanian, orang lapangannya banyak kayak tanda kutip resource yang buat manage lahan-lahan, polinasi, yang bikin apa istilahnya pekerja kasarnya itu banyak banget itu ribuan. Tapi yang benar-benar pure organiknya di kita itu 900-an something. Oke, oke. Baik, Pak. Berarti memang sebenarnya karena dengan pilar ini jadi dari unit kerja juga bisa lebih andil begitu ya, Pak ya, untuk
apa namanya bisa ikut begitu ya, dan implikasinya dampaknya ada bisa menghasilkan talent-talent baru gitu ya, bisa lebih Yes, teridentifikasi. Jadi semuanya tidak terkonsentrasi di HR ya. betul, betul Karena seperti itu. sebelumnya HR nggak mungkin bisa menjangkau terlalu jauh di unit kerja Nah, sih pasti itu. betul, betul. Kendalanya itu sih Pak ya kalau terlalu operasional ya. Mhm. Oke oke. Ya berarti memang sebenarnya secara perusahaan berarti sudah punya roadmap yang memang Ya, utama yang terkait setelah 2022 tadi ya Pak ya. Seiring berjalannya waktu sekarang 2026 berarti memang pasti sudah punya roadmap ya Pak ya ke depannya. betul, betul seperti itu. Oke oke. Tapi dari sisi HR sendiri nih Pak, misalkan dari roadmap itu sudah ditetapkan misalkan target untuk jangka pendek, jangka panjang itu seperti apa Pak? Apakah sudah ditetapkan atau seperti apa penerapan Oke, di ya? oke. Kebetulan secara maturity of strategic deployment atau strategi maker di organisasi ini cukup matang. Eh, Mungkin Mas Ray udah cerita juga, udah tahu juga. Jadi dalam penentuan strategi kita menentukan by on our company without, walaupun kita multinasional tapi kita tidak diintervensi oleh global. Kita bikin sendiri setup strategi, dan strategi itu benar-benar deeply bisa top to down dari atas ke bawahnya tuh, dari setup organisasi sampai ke unit paling bawah itu udah terset dengan clear. Sehingga menjawab pertanyaannya Mas Berta, apakah jangka pendek, menengah, panjang sudah terset dengan clear? Sangat clear. Transisi kita di 2 tahun pertama aja pada saat 2022 ke 2024. Nah itu memastikan bahwa yang namanya framework atau roadmap atau milestone itu bisa berjalan, dan sekarang menjadi udah kayak hygiene itu jadi kayak operational operational things yang nggak boleh turun standarnya. Nah jadi looks like kalau kita ngomongin milestone sampai 5 tahun ke depan kan ada ya. Kita udah jalan di tahun keempat, berarti itu udah tercapai most likely di 3 tahun kemarin. Ini tahun keempat berjalan. Nah, yang udah berjalan 3 tahun itu nggak boleh turun menjadi standar apa istilahnya operational base-nya kita, tapi apa namanya ambition ke tahun depannya masih panjang. Jadi kalau ngomongin becoming supermaster HR itu roadmap-nya agak panjang sih. Itu bisa Oke. sampai 10 tahun, dari nggak punya apa-apa jadi apa-apa tuh bisa 10 tahun. Nah, selama proses itu pembentukannya banyak sih. Ada trial error juga, ada yang resource tidak mumpuni, harus diapain, ada tim yang tidak bisa dibangun, organisasi harus ngapain, ada culture yang berubah. Jadi kira-kira gitu. Yang baru. Oke, baik Pak. Berarti memang sudah sudah apa namanya Struktur ya. terstruktur ya Pak ya. Tapi tadi menarik sih Pak terkait dengan transisi tadi yang sudah Bapak sampaikan. Itu tantangan karena kan saya kebayang sih ini awalnya yang memang apa namanya strukturnya tidak sekomplit sekarang begitu ya. Terus tiba-tiba di tahun 2022 mulai dibangun seperti itu. Itu transisinya itu tantangannya seperti apa ya Pak? Mungkin nanti bisa disampaikan Pak. Nomor satu adalah capabilities itu sih. Karena semakin next level berarti membutuhkan capabilities tim yang makin qualified. Itu yang terjadi terus terang. Dan pada saat transisi, hal yang paling berusaha kita hindarin di HR adalah eliminate atau terminasi. Selama orang masih bisa di-develop, potensinya masih bisa kita lihat, dan kita try our best untuk mempertahankan karyawan. Tapi once ketika memang sudah tidak bisa, dengan kondisi yang apa istilahnya, kita sudah maksimalkan effortnya untuk develop, tapi dia tidak bisa, pasti kita ganti. Udah itu pilihan terakhir lah kira-kira. Jadi selama transisi tersebut, hal yang paling penting kita lakukan adalah identifikasi. Kita punya tim kapabilitasnya di mana, kemudian di level mana. Makanya salah satu setup di business partner itu adalah menggunakan metode pendekatan potensial, high potensial. Kita melihat seberapa besar potensi orang bisa dikembangkan, kemudian pendekatan capabilities melalui kompetensis, sudah kompeten atau belum orangnya. Nah, itu sendiri kita identify di semua level di organisasi. Sehingga pada akhirnya dari kita tidak tidak benar-benar mampu melihat orang, sampai kita mampu dengan aktual data yang ada, dengan pertimbangan tentunya ada subjektivitas assessment sama objektif tentunya. Kita bisa lihat organisasi ini bottleneck-nya di mana, bebannya di mana, sehingga organisasi nggak maju. Nah, disitulah mulai action-action dilakukan. Dari mulai proses penentuan KPI yang lebih terstruktur, kemudian measurement-nya harus, kontrolnya harus jelas, sampai dengan pada akhirnya pembinaannya harus dilakukan. Nah, Mas Reddy juga udah ngalamin 2000 berapa kita waktu itu ya Mas Reddy ya, itu langsung hilangnya tuh banyak banget.
Iya. terutama sales marketing itu hilang karena pada akhirnya mereka nggak bisa lagi ngikutin framework yang kita harapkan ke depan Oke. dan tidak mau berubah. Intinya itu sih, kalau masih Iya, mau iya. berubah aman, kalau udah nggak mau udah nggak bisa sih biasa gitu. Oh gitu Pak. Berarti memang fokus ke tadi yang Bapak highlight di awal itu kapabilitas ya. Jadi setelah Hmm, disetting, di mirroring lagi nih terhadap SDM yang tersedia. Kira-kira mampu nggak yes, nih gitu ya. Kurang betul lebih seperti betul. itu apa ya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Ya. Baik Pak. Mungkin berikutnya Pak terkait dengan tadi Bapak sampaikan bahwa memang sebenarnya pilar-pilar ini kan semua diturunin dari atas nih. Artinya kan dari pimpinan kan. Berarti Mm-mm. memang yang saya tangkap adalah berarti pilar-pilar atau strategik ini berarti sudah disesuaikan semua dengan visi misi dan apa namanya eh, nilai-nilai yang dari leadernya berarti Pak, dari pimpinan pucuknya berarti seperti itu Pak. Betul, dalam membuat strategi udah pasti yang satu menjadi dasar adalah apa namanya vision mission sama values perusahaan itu nggak akan Ya. lewat gitu. Kebetulan memang kita organisasi yang live with value. Jadi value kita tuh bukan cuma ditempel di tembok, tapi udah bener-bener internalis ke setiap individu. Jadi strateginya udah jelas mewakili vision mission perusahaan. Kemudian kita sudah pakai BMC, Business Model Canvas. Jadi di situ clear siapa our stakeholder, bagaimana memanage our stakeholder. Kemudian mana yang menjadi mitra strategis, mana yang bukan bukan sebagai our fokus. Kemudian function employee di level eksternal dan internal apa yang berubah fungsinya. Jadi kami petakan cukup rapih boleh dibilang dari berbagai perusahaan yang sudah saya join. Ini perusahaan keberapa ya? Ke-9 saya. Ini strategi deploymentnya keren sih buat saya. Jadi pilar top to down-nya jalan sehingga setiap bagian departemen atau individu tahu apa yang harus dikerjakan dan tahu goals-nya yang akan dicapai apa di certain waktu yang udah ditentukan ke depan gitu sih. Oke, oke. Baik Pak. Oke Pak. Nah, untuk apa namanya? Untuk model pengembangan yang dilakukan itu sejauh ini yang sudah diimplementasi seperti apa Pak? Apakah misalkan seperti pelatihan formal? Mungkin Mas Reddy salah satu contohnya juga sih ya, dan memberikan Ya, ya, ya. memberikan apa namanya? Dan Mas Doni ya, dan Mas Doni Ya, scholarship ya. iya memberikan apa namanya kesempatan untuk bisa belajar secara formal. Nah, selain hal itu Pak yang dilakukan di perusahaan itu seperti selain itu atau seperti apa Pak? Apakah mungkin ada training-training lain atau coaching dan seterusnya gitu Pak? Oke. Oke, kalau Mas Reddy adalah salah satu bentuk komitmen organisasi untuk invest in people. Jadi mengembangkan orang ada di sana. Cukup banyak ya, hampir berapa kemarin ya? Beasiswa itu 24 orang atau berapa saya lupa tuh ya. Kemudian di kita training itu boleh dibilang salah satu dari metode development. Dan teman-teman mudah insya Allah udah belajar juga ya kayaknya 70-20-10. 70 adalah pengembangan berbasis on the job, 20 itu mentoring, coaching, consulting, dan yang 10 adalah training. Jadi kami sudah mencoba memapping bahwa 10% atau training dan 10% ini biasanya investnya paling tinggi. Itu kita 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 gunakan serendah mungkin. Kita selalu menggunakan pendekatan kalau kita punya expert di kantor, kita pasti pakai yang 20%, which is itu adalah mentoring. Mhm. Mentoring, coaching, consulting, dan teman-temannya, dan on the job assignment. Itu yang paling paling bagus dalam sisi development. Nah, sehingga itu juga perlu komitmen dari atas untuk menjadikan organisasi memiliki budaya coaching. Nah, dari yang tidak ada menjadi ada, kami memformulasi itu, memformulasi mentoring sama coaching class itu menjadi seperti suatu keharusan yang ketika ada kesempatan atau kita melihat ada gap kompetensi, gap analisis, kita gunakan pendekatan itu. Nah, dari situ kalau sudah mulai budaya organisasi dari top to down udah membiasakan coaching, biasanya ada otomatis secara culture berubah menjadi perusahaan pembelajar. Jadi setiap orang di situ harus belajar, harus naik level dan dia mengcoaching orang lain sebagai assignment. Jadi top to down ini jalan di coaching dan akhirnya mengcoaching orang di luar masalah sertifikasi ya. Jadi di poin-poin kayak gitu kita udah sangat jalan tuh honest, jalan di bagian itu malah kita lagi effectiveness adalah di training karena training itu costnya besar tapi Iya. impact-nya tuh biasanya nggak masif gitu. Oke Pak. Berarti memang tadi di lebih dominan yang 20 tadi ya Pak ya, yang consulting, coaching, mentoring seperti itu Ya, ya Pak. dan Itu berarti rutin dilakukan Pak. Mungkin kalau rutin. misalkan ya Hmm. sekali 2 tahun berarti ya. Atau sorry 2 kali setahun ya. Em,
Setiap tahun udah pasti ada, Udah itu pasti yang ada. pertama, tapi kita bagi layernya memang, layernya ada di, teman-teman biasanya di middle up management, karena buat development leader. Nah, ke bawahnya biasanya mereka turunin dalam bentuk training dan, on the job assignment. Nah, sebenarnya yang paling mudah dan paling berimpact memang assignment tadi. Karena kita bisa berikan itu dan bisa membuatkan parameter penilaian, proficiency level, macam-macam di situ. Jadi, yang 20 ini, yang coaching mentoring udah reguler berjalan, nggak ada ketentuan harus tahun sekali atau 2 kali, tapi programnya rutin reguler berjalan terus gitu, yang 20 dan 70 tadi. Oke, oke, baik Pak. Nah, berarti memang selalu disesuaikan dengan ini apa ya, dengan apa namanya kebutuhan daripada SDM-nya sendiri ya, Mhm mhm, gitu ya Pak ya. kebutuhan bisnis lebih tepatnya sih, Kebutuhan bisnis dulu, bisnisnya, iya, iya. Oke Pak. Berarti untuk KPI-nya dan untuk seluruh lini sekarang ini berarti memang sudah tertata rapi juga ya Pak ya pasti ya. Sudah secara setup KPI udah berjalan tiap tahun. Oke, oke Pak. Nah, mungkin salah satu pertanyaan berikutnya Pak. Tadi apa namanya, Bapak ada cerita terkait dengan Nine Box ya, terkait dengan Mhm, SDM nih Pak. Nah, iya. kalau dari perusahaan sendiri untuk bisa mengidentifikasi apa namanya, apa namanya sumber daya yang potensial itu dan juga high potential employee lah ya. Terus kemudian cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dia itu apa? Apakah itu butuh training atau butuh mentoring sih saat ini gitu ya. Nah, cara teknis untuk mengidentifikasi itu saat ini di perusahaan seperti apa, Pak? Oke, kita sebut, fase ini namanya TRSP, Talent Review Succession Plan. Jadi ketika talentnya sudah di-review, kita sudah mapping, kemudian dia bisa menjadi apa di masa depan melalui metode succession plan. Jadi Ninebox itu dilakukan dengan mengkalibrasikan, menggabungkan antara performance tahunan dengan kompetensis. Nah, perbedaannya di kita menambahkan satu pilar namanya, potensial. Jadi potensial, digabungkan sama kompetensi sebagai aksis Y ke atas, sama aksis X-nya adalah performance. Nah, karena ada 9 box berarti beda-beda organisasi, ada yang pakai 16 box gitu, beda-beda. Di kita makanya 9 box. Itu kita tinggal, kawinkan sehingga kita tahu dia ada di box mana. Kalau sudah jelas potensialnya tinggi sekali, berarti orang ini memiliki kapasitas yang besar untuk dikembangkan. Kalau ternyata di situ-situ aja tapi performance-nya tinggi, itu juga no issue buat kita. Jadi kita tentunya ada perbedaan treatment untuk ketiga hal tersebut. Baik dari sisi kompetensi yang tinggi, potensial sama si performance. Nah, ketika sudah diidentifikasi, box-nya kita tahu di mana, maka kita tahu cara mengembangkannya. Sebagai contoh, orang-orang yang di box paling hijau atas kanan, beda-beda bentuk boxnya, tapi di kami pakai bentuk yang box hijau kanan paling atas, itu future leader udah pasti adalah akselerasi karir. Karena biasanya orang kayak gini kalau nggak dikasih persiapan karirnya, dia akan pindah ke tempat lain. Karena kapasitasnya tinggi dan orangnya nggak sabaran biasanya. Nah itu kita biasanya kita kasih kesempatan akselerasi karir. Selain karir, udah pasti treatmentnya gaji. Itu udah pasti. Nah, kita sudah memiliki impact dari nine box ke semua warna itu, tingkat kenaikan gaji tahunannya berbeda. Ada certain certain persentase yang ditambahkan untuk talent. Karena dia akan ada angka angka tersendiri lah sebagai apresiasi juga. Sehingga orang mau mempertahankan di box mana dia berada saat itu, ataupun meningkatkan jika masih kurang. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau udah future leader itu adalah karir. Kalau ngomongin karir berarti percepatan dari sisi development. Berarti diberikan assignment, project, dirotasi dan macam-macam, itu tujuannya ke arah sana. Kalau kuning most likely ada key player di situ, saya ada apalagi yang nggak semuanya apal kotaknya namanya. Nah, itu kita pertahankan biasanya let's say, mmm, mereka ini kan performance biasanya good performance, tapi secara kapasitas di situ aja. Nah, memang which is kita juga organisasi butuhnya mereka kok most likely, karena yang talent itu paling kita butuhin 5-15%, nggak boleh lebih dari itu. Semakin banyak makin susah juga orang orang berebut untuk karir. Nah, di kita di kuning itu menjadi penting buat kita juga. Nah, sehingga treatment menjadi berbeda. Mereka biasanya pengembangan kompetensi untuk di levelnya. Bedanya kalau yang box hijau tadi, pengembangan kompetensi untuk future. Nah, jadi kira-kira gitu secara perbedaan, jadi development pun akan berbeda, treatment untuk apresiasinya juga berbeda, dan at the end of the day yang warna hijau itu pasti masuk ke box succession plan.
Ketika ada posisi kosong, posisi di masa depan dia masuk ke ready now, ready later, atau ready future. Nah, kira-kira gitu sih cara pergerakan people movement-nya. Masih di mute, Mas Berta. Ya, berarti memang sangat penting ya Pak ya. Pasti Pak Henry juga tahu dalam memetakan ini pasti sangat penting karena Mm-mm. khawatirnya high potential employees ini malah kabur ya kalau misalkan memang Yes, tidak dipetakan dengan tepat dan presisi ya yes. ya akan kabur dan yang akan kerugikan sebenarnya perusahaan. Jadi mungkin Perusahaan. sebenarnya kebanyakan memang perusahaan-perusahaan saat ini tuh belum belum mungkin ya beberapa perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah tahu tapi yang memang masih menengah ke bawah itu memang banyak yang belum tahu sebenarnya Pak terkait dengan Mm-mm. ini. Jadi dia punya high potential employees tapi karena dia nggak petakan, apalagi kalau sudah fokus operasional ya. Iya. Sebenarnya target pembelajaran kami ini sebenarnya untuk bisa apa namanya bahwa SDM itu strategik loh, bukan Iya, cuma iya. operasional saja. Karena memang ketika fokusnya operasional saja tadi yang kita bahas di awal ya, pasti hal-hal yang Mm-mm. kayak ini sudah nggak tersentuh, Iya, iya, right, sudah right. nggak tersentuh dan akhirnya ya high potential employees itu bisa kabur dan ya rugi Mhm. sendiri adalah perusahaan ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu Pak kalau Iya, iya. saya elaborasi ya. Iya, betul Mas Berta, betul. Oke Pak. Dan ini Pak terkait dengan pengembangan itu apakah dari si individu si karyawan sendiri juga bisa terlibat Pak misalkan dalam menentukan pengembangan yang dia mau itu apakah bisa terlibat Pak maksudnya misalkan saya nih atau Mas Reddy Mhm. nih contoh oh saya mau mengajukan saya maunya ini karena kan belum tentu kan view-nya manajemen kan bisa jadi kadang kala berbeda nih Pak Mhm. dari view-nya Oke. si karyawan itu seperti apa Pak? Oke, khusus yang mengakomodir request dari individu, itu kan kita punya IDP, Individual Development Plan. Di fase itu pada saat pembuatannya itu melibatkan one on one dengan atasan. Sehingga aspirasi dari karyawan tersebut disampaikan dulu kepada atasan. Nah, apakah itu relate dengan kebutuhan bisnis? Balik lagi, ujung-ujungnya adalah business needs. Kalau business needs-nya masuk dan memungkinkan, itu sangat mudah untuk di-approve. Tapi kalau ternyata berbeda, let's say seorang marketing tiba-tiba pengen mengambil pengembangan di bagian researcher. Nah, tentunya impact-nya nggak bisa langsung. Dan itu ada juga terjadi di organisasi kami, sehingga akan cukup susah untuk di-approve. Nah, karena memang seperti itu polanya. Nah, di bagian itu harus meet antara business needs sama individual needs. Anyway, bagian itu semuanya aspirasi karena di dalam IDP itu ada yang namanya career aspiration. Nah, semua itu harus inline dari yang bersangkutan juga memiliki keinginan juga kalau dipromot dia bersedia. Kan ada juga orang yang talent tapi nggak mau dipromot itu ada juga. Nah, jadi harus kita identify benar-benar supaya investing kita nggak terbuang sia-sia kira-kira gitu sih, Mas Berta. Ya, oke, thank you Pak. Ya, berarti memang sebenarnya ada ya, tapi ya Mm-mm. balik lagi memang namanya company ya pasti tidak akan lepas dari bisnis juga ya Yes, sebenarnya. yes, Pasti ya, pasti pasti ke dimanapun situ. juga akan seperti itu. Yes. Oke, oke Pak. Nah, berikutnya Pak terkait dengan pengembangan yang katakan pengembangan sudah dilakukan tadi yang sudah disampaikan ya, yang kita Mm-mm. banyak cerita. Nah, Mm-mm. untuk mengukur pengembangan itu apakah sudah berhasil atau tidak itu mengukurnya seperti apa Pak? Kalau saat ini yang sudah diterapkan. Oke, kalau ngomonginnya pengembangannya sifatnya adalah talent review succession plan tadi, talent dan juga successor dia, maka keberhasilannya diukur apabila orang tersebut sudah in place di posisinya. Oke. Contoh, Mas Reddy misalkan successor untuk posisi misalkan produk, let's say produk apa lah ya Mas Reddy ya, produk Product manager. manager misalkan. Kita sudah plotting Mas Reddy misalkan untuk jangka waktu 3 tahun contoh. Nah, 3 tahun itu tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Nah, sampai dengan berhasil di tahun ketiga atau lebih cepat, itu kita let's say berarti semua yang kita setup itu akurasinya bisa mendekati optimal. Itu paling mudah untuk ngukurnya. Lebih cepat, lebih bagus, tapi kita lihat juga kadang percepatan yang diinginkan organisasi karena tiba-tiba kebutuhan menjadi berubah. Contoh orangnya kita expect pensiun di 2028, tiba-tiba pensiun dini 2026, dan ternyata suksesor terdekat Mas Reddy. Bisa jadi Mas Reddy belum siap saat itu, makanya akhirnya skema deputi kita pakai. Deputi belum on the job di posisi tersebut, tapi deputi product manager contoh. Nah, dari situ kita bisa ngelihat karena sebenarnya masih dipercobakan dulu.
berhasil apa tidak. Nah, pas tidak berhasil ya sudah berarti tidak bisa lagi jadi deputi posisi tersebut. Nah, kira-kira seperti itu dari sisi succession. Kalau dari sisi ROI, di sisi training cost yang udah dikeluarkan, maka akan cukup tidak mudah tangible dari sisi ngomongin cost-nya ini, walaupun bisa dihitung, semuanya bisa dihitung. Tapi apakah benar-benar kita sudah balik nih, kita keluarin investasi, contoh ke Mas Redi 200 juta untuk scholarship, dan apakah Mas Redi nanti bisa bisa apa namanya Mas Redi bisa mengembalikan 200 juta tersebut dalam bentuk aplikatif activities di organisasi, itu juga one thing. Nah, itu harus kita setting. Berarti setelah itu Mas Redi harus membuat satu modul development yang modulnya bisa di-develop kepada semua tim. Timnya ada 8 orang, 8 orang diimplementasikan kepada tim di lapangan semua, dan measurementnya kita yang ngukur. Oh, oke. Impact of development Mas Redi di scholarship berarti di sekian persen. Nah, kira-kira kayak gitu sih apa namanya Mas Berta. Tapi anyway, semua kualitatif apa namanya measurement kita bisa jadiin kuantitatif untuk mengukur efektivitasnya. Oke, baik Pak. Mungkin tadi yang paling mudah mengidentifikasi tadi yang terkait dengan suksesor ya Pak ya. Kemudian memang terkait training memang sih tadi Bapak sampaikan sebenarnya bisa diukur, cuma memang sebenarnya agak challenge juga ya Pak ya sebenarnya untuk mengukur yang seperti itu ya, karena Ya. iya. Oke Pak. Mungkin dari saya sih sudah saya tanyakan semua Pak, karena tadi saya sudah siapkan banyak pertanyaan, dan satu pertanyaan kayaknya Bapak sudah jawab langsung 3 atau 4 langsung ya. Jadi saya tidak perlu ulang lagi. Oke. Ini biasa kalau tahap akhir sih biasanya medical check up nih sama offering letter, nggak ya belum? Bener Pak, karena pertanyaannya sudah ini ya, dalam sekali ya Pak, teknis sekali ya. Aduh. Ini saya seperti sedang merekrut seorang HR manager ya Pak ya. Anyway, teman-teman tuh yang kuliah di apa namanya jurusan ini, teman-teman backgroundnya rata-rata di HR atau background lain? Oh, Beda, Pak. bukan. Oh, I see. Ini kita baru belajar Pak, baru berapa kali Iya. pertemuan Mas Redi. Iya, baru 2 Ah. kali. Baru 2 kali Oh, pertemuan. oke. Apa MM ya, Magister Management? Iya betul. Oh, I see. Nice. Ya, ada materi sumber daya manusia biasanya. Iya. Tapi backgroundnya rata-rata di mana, Mas Berta? Di background apa pekerjaannya? Kalau saya di kredit Pak. Oh, di kredit. Kredit. Teman-teman yang lain industri beda-beda semua ya. Iya. Iya. Ini aja Mario di PP, di site manager site kayaknya. Terus Oh, Bang oke. ini juga ada Bang Timothy, ini praktisi hukum. Oke, bukan kripto ya. Saya takut mikirnya Bang Timothy di kripto. Oke. Mungkin Bang Timo biasanya ada Iya, pertanyaan ada yang mau tambahan. ditanyakan Bang. Halo Bang Oh Timo. iya, satu tadi thank you nih Pak Heri materinya. Iya. Satu tadi pertanyaan saya ya terkait dengan HRBP. Iya. Itu kan berarti HR menempatkan timnya di masing-masing divisi gitu ya. Nah, itu skill set orang HR-nya itu apa yang dipersyaratkan untuk bisa ada di situ? Kan dari HR sendiri fungsinya banyak nih. Nah, Betul. ketika bukan mengklaim tapi memposisikan tim HR itu sebagai HRBP. Nah, skill set apa sih yang dibutuhkan dari tim HR? Kan dia harus ada di operation ya, begitu loh. Ya. Oke. Bang Timo, berarti ini memang banyak organisasi sebenarnya belum benar-benar ready, Mas Ready ya, sorry, belum benar-benar siap. Jadi worry-nya gini loh, organisasi butuh setup HRBP, tapi resource yang ada belum mumpuni. Itu juga jujur PR buat kami juga PR. Karena kalau ngomongin skill set, ideal banget kita udah pasti bisa lihat, bisa tahu, yaitu secara strategic maker sama operation dia menjadi guardian atau partnership. Dalam kondisi yang sama, paling mudah adalah memastikan bahwa kita punya yang namanya COE, Center of Expertise. Itu dia pegang reward and payroll misalkan, kemudian dia pegang talent acquisition, recruitment, dia pegang learning development, kemudian ada lagi organization development. Nah, semua bagian itu kan biasanya dipegang sama orang khusus. Nah, kalau jadi HRBP, otomatis semua fungsi tersebut harus embedded jadi satu ke HRBP. Tapi tingkat kedalamannya kita mungkin di service level atau let's say tidak benar-benar sedalam itu. Most likely enaknya kalau HRBP datang dari praktisi yang sebelumnya seorang recruiter, maka dia akan dalam banget di bagian itu.
Kalau dalamnya ternyata background dia adalah orang L&D kemudian menjadi SRBP, maka people development-nya bakal keren banget, di dalam fokusnya bakal bagus. Atau ternyata dia orang OD, organization development, maka pasti di divisi yang dia lagi partnership itu pasti secara setup workload analysisnya jadi bagus, strukturnya jadi sesuai, tidak membuang-buang resources macam-macam, itu jadi bagus. Nah, balik lagi, tidak semua HRBP walaupun titelnya kelihatan keren memiliki skill set itu. Apalagi skill set yang salah satu paling penting itu di coaching, mentoring, consulting. Udah pasti itu tempatnya curhat anak-anak, mentoring, coaching tuh harus dan punya capabilities itu. Nah, kendalanya memang di situ, namanya keren-keren tapi skill setnya memang banyak yang belum di situ tapi berproses. Otomatis nanti impactnya adalah kepada bisnis bisnis akselerasi di divisi tersebut. Kalau SRBP-nya nggak cukup komplit, minta karyawan nanyanya ke HRBP, mau promosi orang nanyanya ke dia, mau pembinaan ke dia juga, kemudian butuh support, bikinin modul, bikinin apa, hampir ke dia semua, dan tempat curhat ada masalah ke dia juga, PHK, eliminate orang pasti ke dia juga, kira-kira gitu deh. Jadi memang itu cukup 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 sabar banget sih, kalau Mas Ridi juga tahu lah di kantor seperti apa. Jadi ya kayak gitu kira-kira, activity harus benar-benar fully powerful sih skill setnya Mas Timo. Berarti kalau kayak gitu saya tangkap nggak mungkin satu orang ya? Nah, tergantung size of bisnisnya. Oke. Kebetulan di organisasi kami ini 3 menuju 4, karena divisinya ada Oh, 4, jadi saat ini baru 3 menuju 4 gitu. oke. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari saya terakhir. Boleh boleh Bang Timo. Ini kan kalau kita bicara strategic SRM, kan kita harus align dengan bisnisnya ya. Nah, Ya. dalam banyak hal kan tidak mudah nih buat orang HR untuk bisa memahami konteks bisnis, corporate strateginya. Ya. Nah, itu bagaimana cara tim HR sendiri untuk kalau kita ngomong kerennya kan strategi HRM ya, ikutin deh bisnisnya mau kemana. Tapi kan Ya. tidak semudah itu dalam implementasinya. Nah, dari tim HR-nya sendiri, kadif HR-nya atau direktur HR juga kan harus mengerti bisnisnya. Bisnis perusahaan juga banyak, A sampai Z. Ada beberapa produk, ada beberapa divisi. Itu seperti apa, bagaimana cara upgrading-nya? Oke, pertama memang sebisa mungkin orang yang jadi HRBP bukan orang bukan orang yang basic atau baru di dunia HR. Bukan di dunia HR baru ya. Jadi dia sebisa mungkin sudah expertise, let's say minimal 5 tahun lebih, dan sudah menguasai salah satu atau salah dua bidang expertise yang ada di HR. Nah, betul yang dibilang sama Bang Timo, otomatis di kepalanya selalu ngomongin bisnis acumen, ngomongin target bisnis, ngomongin pencapaian, pasti di otaknya itu ditranslate into activities sama target setiap individu di bawahnya. Nah, bagian yang ini jika HRBP-nya tidak memahami bisnis, bukan seorang tanda kutip ya, memahami tentang strategic thinking, itu akan PR banget. Jadinya day to day basisnya adalah operation, tapi operation yang dilakukannya tidak thorough ke target yang mau dicapai, yang udah di-setup di goals. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, sehingga dia let's say kadang nunggu perintah dulu, nunggu setup dari atasan pimpinannya HR untuk diturun ke bawah, jadinya lebih banyak proaktifnya agak berkurang. Nah, impact-nya adalah dia tidak peka terhadap kebutuhan bisnis, padahal pada saat itu harus melakukan action yang proper. Entah itu let's say ganti orang, entah itu harus dibina, entah itu harus di develop macam-macam. Jadi memang kondisinya seperti itu. Sebisa mungkin HRBP itu bukan orang yang baru belajar di HR tapi udah let's say 10 tahun lebih, itu lebih bagus lagi, semakin matang biasanya. Oke, baik-baik. Berarti selain dia mengerti fungsi-fungsi HR, bisnis acumen-nya juga harus di-upgrade terus ya? Harus, dan dia harus bisa ngikutin di mana divisi dia berpartner. Kalau saya contohnya saya di komersial, di timnya Mas Redi juga sales marketing, otomatis saya harus ngerti bagaimana accelerate market potensial, market share, orangnya harus berapa banyak, area kerjanya, demografi mappingnya harus paham juga, kemudian requirement basicnya, individunya harus seperti apa di sana. Terus kalau ada masalah, bagaimana cara identifikasinya, menyelesaikan kalau ada konflik. Nah, itu A sampai Z-nya harus paham. Nah, memang biasanya dari sisi pengalaman tergantung learning curve-nya setiap orang, agility-nya bagus apa enggak, tapi let's say, waduh ada Wadir, wakil direktur keperawatan, seram, siap. Iya, Papua. Wah, di Papua, siap, Pak. Iya, ini Oke, jam nah itu, 10 kali. wah udah siang di sana ya, halo salam kenal Bapak Ibu. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu gambarannya, jadi harus dipersiapkan matang sih untuk di posisi ini.
Terima kasih, ini insight-nya bagus banget ini. Jadi terlihat mudah kalau kita ngomong teorinya, tapi dalam prakteknya juga tim Iya, HR sendiri juga nggak mudah iya. gitu ya. Betul. Dan memang jujur di organisasi saya punya teman-teman banyak ya, di HR juga di grup komunitas, banyak yang masih senang dengan titel terus terang. Bangga sama titel. Nah, tapi di titel itu ketika harus melakukan prosesnya jujur mereka banyak kelabakan loh. Kamu bukannya sudah senior, waduh saya nggak ngerti ini Pak, saya nggak ngerti industrial, saya nggak ngerti pada saat ngadepin serikat pekerja, saya nggak ngerti loh. Oh tapi titelnya udah ketinggian. Nah itu juga balik lagi ke organization design-nya sih. Apalagi kalau misalnya dia mengklaim HRBP, begitu tadi ada aspek-aspek yang dia tidak paham, orang mengklaim lah kamu bilang klaimnya HRBP begitu ya. Yes. Ya, Dan oke, baik, terima betul. kasih, ini keren banget nih insight-nya Yes. Pak Henry. Sama-sama Bang Timo. Dan yang berat sih memang ini sih Bang Timo sama Bapak Ibu semuanya, Mbak Ratna juga udah di kantor ya. Jadi yang di SRBP ini lebih ke ini juga sih, apa namanya, trust, engaging trust itu kan culture ya. Dia kan culture driven ya. SRBP harus menjadi contoh culture driven. Nah, bagian ini memang nggak gampang sih. Apalagi misalkan orang yang dipegang banyak banget. Kalau sekarang saya lagi megang sekitar 200 something, 230-an orang. Nah, itu yang cukup harus A sampai Z, atas ke bawah tuh harus kepegang. Nah, itu yang mungkin passionnya nggak semua orang mau kadang ya. Kalau yang nggak mau tuh dia biasanya service levelnya di atas doang. Yang dia service direkturnya, manajernya, asisten manajer, tapi sampai bawah nggak begitu mau tahu. Nah itu juga another point. Sedangkan masalah kita kan di lapangan nih. Contohnya kalau saya di sales marketing berarti masalah saya di lapangan, berarti di bawah saya harus deeply tahu setiap orang masalahnya apa, areanya di mana gitu kira-kira. Itu sih. Thank you Bang. Baik, terima kasih. Yes Bang Timo. Baik, Ada lagi? Jangan-jangan saya bisa teman-teman. ke Papua gitu ya. Saya bisa ke kantornya Bu Ratna. Enggak ya Mas Reddy? Masih di Suez ya sama Bang Timo ya. Pagi, Suster. Selamat pagi. Selamat pagi Suster. Udah Ya, jam berapa mohon di sana, Sus? maaf tadi saya keliling rawat inap, saya kelupaan, astaga, Oh, nggak butuh apa-apa, telepon pasien telepon. nomor 1, Sus. Loh. Kepagian, Aduh, kedatangan pasien tapi pagi. ini nomor 1 juga sih. Sebenarnya ujung-ujung tapi saya enak sih dengarnya, apalagi bicara tentang SDM-nya. Maksudnya dengar pembahasan akhir itu enak sih. Iya. Sebagai seorang apa ya, di perusahaan tentunya tidak mudah ya. Tadi bilang culture-nya itu, Iya, apalagi di sini di Papua kita ini dengan budaya yang berbeda, hadir di sini eh, tidak gampang memang betul, betul. menjadi role model untuk mereka, tidak mudah. Makanya tadi saya keliling untuk itu juga. Betul, kasih contoh ya di sana Iya, pimpinan. Betul, Ibu Suster. benar. Iya. Mana lagi dengan ya bukan cuman budaya orang, maksudnya orang di sini, lalu di sini kan ya dari mana-mana gitu ya, Benar, dengan betul. selain budaya latar belakang juga ya, latar belakang juga teman-teman pasti juga menjadi apa ya, bukan problem sih, tapi ya mau dikatakan problem bukan, tapi sebenarnya ya bisa juga berpengaruh pada kinerja. Kalau Betul, dia terbentuk dari karakter yang bagus, ya pasti pembawaannya juga bagus, betul. gitu. Iya. Oke. Soalnya Mungkin dari Suster eh, Kalara ada yang mau ditanyakan mungkin ke Pak Henry, Sus. ya sih sebenarnya aduh sayang ya, sebenarnya saya itu pinginnya dengar dari awal, tapi Oh, kan nggak mungkin ulang dari awal tuh. nanti saya share rekamannya, Sus. Nanti aman. Ada Oh, oh, rekamannya nanti. Jadi kita pas siap. ngerjakan presentasi dan paper nanti bisa kita ulangi lagi. Oh, jadi masih bisa kita ini ya, cengis Masih lagi dengan, oh, oke aman, oke. nanti saya share di grup. Siap kalau begitu, siap Mas Red. Berarti Ya, kalau udah banyak orang gini biasanya nih direktur operasional, direktur marketing, saya udah tinggal nunggu penempatan di mana aja deh. Kayaknya udah diinterview sama CEO semua ini saya. Iya, iya. Kalau gitu Mas Red, saya dengarkan ini saja dulu ya, biar Boleh, nanti Sus. takutnya nanti mengulang gitu kan, biar nanti menyesuaikan saja dulu kan, nanti ada planning untuk kita seperti ini lagi. Oke, siap.
Iya, itu aja sih. Mungkin dari Kak Ratna mungkin tadi kan masih di jalan ya, ini udah di kantor. Sorry. Sementara sih cukup. Tadi sudah banyak hal. Ya, justru sebetulnya saya juga lagi banyak belajar juga tadi yang disampaikan sama Pak Hendri. Karena kalau saya Pak dari yayasan Pak, saya dari yayasan. Jadi memang kenapa tadi makanya saya tanya jumlah SDM yang di manage itu sebanyak apa ya, karyawannya sebanyak apa. Karena kalau saya bandingkan ya memang jauh banget sih dari sisi jumlah. Makanya saya belajar. Artinya secara fungsi-fungsi itu kita lakukan, tapi itu tadi tidak ada satu bagian khusus. Ada mungkin yang dia hanya ke personalnya saja gitu ya. Betul, betul. Jadi nanti kalau misalnya ada hal yang lain, mungkin nanti titip pertanyaan sama Mas Reddy barangkali. Boleh, boleh. Berarti di NGO ya, Mbak Ratna ya? Saya tuh di Yayasan Lembaga Alkitab. Ya, Oh, kami oke. yayasan yang menerbitkan kitab suci buat agama Kristen Baik. Di Jakarta? di Jakarta. Di departemen marketingnya sebetulnya. Oh, I see. Tapi ya agak sedikit berbeda lah marketing kitab suci dengan marketing yang ini kan. Iya, betul. Jadi saya cukup tertarik dengan SDM. Ya. Saya tadi saya senang juga dengan itu. Karena ngurusin orang sih kita tiap hari sih nggak mungkin enggak sih ketemu orang ya. Meskipun ada divisi tersendiri, tetapi kan kalau di departemen sendiri juga kita kan yang lebih dekat ya, yang sering berhadapan langsung gitu. Ya, betul. Tapi saya nggak tahu, takutnya kalimat saya juga nggak sesuai. Menurut Mas Reddy gimana aplikasi di kantor? Nah, jadi clear nih kalau Mas Reddy ngomong. Nanti mungkin kalau aplikasi di kantor kan tadi Pak Hendri udah nyatakan secara umum ya, secara globalnya itu udah bahasanya juga yang mudah dipahami sih Pak Hendri. Kita juga di kuliah pakai bahasa itu kayak 9 boxes dan talent high potential talent dan lain-lain itu sama. Jadi harusnya teman-teman juga udah bisa paham. Mungkin nanti yang kurang-kurang bisa saya lengkapi, tapi nanti yang nggak bukan ranah saya nanti saya tanya Pak Hendri ya. Boleh. Nanti tinggal adaptif aja sih, karena kan saya yakin beda di manufaktur, beda sama di industri servis, industri lain, rumah sakit, yayasan pasti ada penyesuaian. Tapi pada dasarnya secara global mau HR manapun di seluruh dunia setupnya rata-rata kayak gitu kok, nggak beda-beda jauh gitu. Iya. Karena ini kan trennya memang bukan trennya, memang secara teori dan prakteknya kan strategic SRM begitu ya. Kalau yang mau SR modern gitu ya. Bukan yang manual, bukan yang tradisional lagi gitu ya. Betul. Seperti itu sih biasanya kita juga ngupdate dengan industri trennya seperti apa gitu. Oke, gitu sih. Iya. Mungkin iya itu Pak Hendri, saya juga penasaran sih, kan tadi kita juga udah transisi, saya juga ngalami transisi itu ya, yang tadi mulai 2020 ke bawah atau 2022 ke atas lah itu kayaknya. Memang secara SDM sangat beda dulu, perhatian yang dulu sama yang sekarang. Sekarang bisa sampai hitungannya ada individual development itu sangat bagus karena itu mengakomodir keinginan masing-masing individu di setiap organisasi, karena itu juga tidak mudah mengakomodir itu. Nah, saya sih penasaran dulu sebelum ada transisi itu Pak Hendri, mungkin ini agak agak mungkin buka kartu atau bukan nih, karena ini juga internal kelompok kita juga. Itu dulu sebelum melakukan transisi itu tingkat orang keluar sama setelah transisi itu gimana Pak Hendy? Itu kan sangat pengaruh ya pasti itu dengan transisi itu. Betul, kita ngomongin retention ya, berarti orang mau stay apa orang mau keluar gitu ya. Iya. Pertama otomatis di luar ngomongin orangnya dulu, pada akhirnya organisasinya menjadi memiliki orang yang sesuai yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya kita jadi business assessment jadinya. Jangan-jangan sebelum kita mengidentify semua orang tersebut, orangnya misalkan ada 500 orang, tapi ternyata dari sisi fungsi kapabilitasnya, ini cukup kok dikerjain sama 300 orang, cuma bedanya gajinya naikin. Promosi jabatannya dibagusin strukturnya. Jadi orang 300 aja bisa menjalankan fungsi bisnis dengan revenue yang mau dicapai goalsnya yang sama. Misalkan seperti itu. Nah,
Dengan pola yang ini transisi pertama adalah yang bisa kami klaim itu kami trennya turun terus sampai sekarang. Trennya turun kenapa misalkan, dan memang kebetulan industri kami agak beda, unik. Industri kami di pertanian. Pertanian itu beda sama FMCG. FMCG itu wah turnovernya gila-gilaan. Dia hitungannya hitungan bulan bahkan hari itu pergantiannya. Tapi di kami memang hitungannya masih tahunan. Jadi retention yang dianggap normal di bisnis itu rata-rata 10% dari total employee. Tapi di kami itu cuma di sekitar 4%. Apakah itu bagus? Apakah itu sehat? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sehat apabila ternyata orang-orang di dalam bagus dan willing to stay, mempertahankan culture perusahaan semakin berkembang, semakin embedded, di-internalize. Nggak bagus juga apabila ternyata yang stay malah mediocre atau tanda kutip underperformer. Nah, itu membuat organisasi nggak naik kelas. Nah, tapi trigger ini sudah kita antisipasi dengan pada akhirnya kita menjalankan fungsi tadi, development plus tanda kutip sebenarnya salah satu sudutnya ketika orang nggak bisa di-develop kan ujung-ujungnya bahasa kasarnya itu kalau nggak dibina dibinasakan, itu bahasa yang paling sering kita dengar. Nah, tapi at the end pada saat kita ngomongin development yang terukur dan terstruktur, maka orang yang biasa aja bisa jadi orang tanda kutip, company asset. Kalau memang caranya benar dan bisa mengidentifikasi dengan tepat. Tapi jika caranya tidak tepat, investasi yang development jadinya buang-buang uang. Nah, at the end perusahaan rugi lagi. Nah, kalau yang terjadi pertanyaan sama Mas Reddy, langsung menjawab strict apakah kami berkurang retentionnya, jawabannya berkurang. Karena orang willing to stay melihat kalau karyawan tuh salah satu keinginan karyawan adalah harapan. Itu nomor satu tuh. Yang dijual perusahaan, ini di belakang layar lah ya. Yang dijual perusahaan salah satunya adalah harapan. Harapan untuk bisa naik gaji, harapan bisa berkembang, harapan bisa punya fasilitas yang lebih bagus. Nah, dengan adanya setup yang tadi sudah lebih bagus, satu, our compensation benefit ngikutin. Our facility service-nya juga yang diharapkan karyawan berkembang. Fasilitas contoh olahraga nggak ada jadi ada. Budget buat sakit ditingkatkan misalkan. Coverage untuk tadi jenis-jenis fasilitas benefit, nggak ada motor dikasih motor, nggak ada mobil dikasih mobil lah. Jadi orang jadi willing to stay. Nah, tapi yang mau kita identify adalah boleh kayak gitu dengan catatan organisasi sudah siap dengan pola development-nya. Kalau belum siap, nanti ujung-ujungnya semuanya bakar uang tuh. Siklus yang terjadi. Jadi jawabannya kita turun, tapi turunnya turun optimal karena yang terbuang adalah orang-orang yang mungkin tidak lagi cocok atau memiliki pilihan yang lebih baik di luar, kira-kira gitu sih pada akhirnya. Oke, siap, makasih Pak Henry. Sama, halo Mbak Trisa. Maaf, sempat gabung Mas Berta, Mas Reddy. Iya. Salam kenal Pak. Salam kenal. Salam kenal Pak Henry. Salam kenal Mbak Trisa. Ini juga Bu Trisa dari Papua di rumah sakit Dian Harapan juga Pak Henry. Oh bareng, iya siap. Hadir keuangan. Waduh. Agen keuangan dicairkan lewat bank, kalau sakit ke rumah sakit nanti ke sana ya, pokoknya gitu. Ya, harus. Gitu. Iya, gimana teman-teman, ada yang mungkin perlu ditanyakan? Kalau dari kuesioner kita sih harusnya udah semua terjawab ya tadi saya lihat. Betul Mas, sudah terjawab semua. Mungkin dari Mario ada yang mau ditanyakan barangkali? Siap. Kalau dari kuesioner sih udah kejawab semua, Mas Hendry. Terima kasih rekan-rekan. Paling saya penasaran aja Pak Hendry, kalau di tempatnya Mas Reddy, Pak Hendry ini masih ada nggak ya kayak yang mempengaruhi employee development-nya itu terkait politis, jadi kedekatan dengan atasan dan lain-lain. Misalkan nanti si SR ini kan udah punya planning nih, yang akan ngegantiin ini si A atau si B, tapi dari atasannya pengennya si C, kira-kira kayak gitu sih Pak. Pertanyaannya sekali nanya high level nih Bang Mario ini. Oke. Pertama, kita nggak bisa hilangkan unsur politis di perusahaan, itu nggak bisa. Udah pasti tuh. Pasti baik pemiliknya swasta atau negara ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir di level atas. Umumnya kalau nggak bisa adaptasi dengan itu, misalkan di level leader, biasanya sih nggak lama tuh yang udah-udah kayak gitu. Sehingga kepentingan politis ini harus bisa diakomodir, tapi sesedikit mungkin menghilangkan subjektivitas. Karena subjektivitas itu nggak akan bisa hilang sampai kapanpun, pasti ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah minimalisir. Biasanya pola yang paling gampang adalah kalau di HR membuat policy.
sehingga polisi itu membatasi ruang gerak pengambilan kehendak pribadi dari seseorang pemangku keputusan, pemangku jabatan. Nah, itu yang pertama. Berarti polisinya harus clear dulu nih. Sehingga kalau development, contoh, saya mau yang promosi adalah orang yang pinter, misalkan IPK-nya sekian dari universitas ini, contoh seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah ada parameter kayak gitu, ketika ternyata si bos mau naikinnya adalah orang yang bukan yang A, bukan yang B, tapi yang C. Karena si C adalah salah satu hubungan tertentu sama si pemilik jabatan, maka dia akan melanggar polisi itu sendiri. Nah, walaupun sebenarnya top to down, memang pemilik politis itu adalah di level atas biasanya, top to down. Nah, kadang kita juga tabrakan nih, kalau ternyata yang paling atas udah dikasih polisi, maunya diskresi mulu, maunya pengecualian mulu, itu juga kita susah. Tapi kita setidaknya bisa meminimalisir bahwa mengedukasi, balik lagi, kalau pimpinannya cerdas dan cermat, dia sendiri akan malu untuk melanggar keputusan yang polisinya dia tanda tangan sendiri. Nah, kalau ternyata budaya dari atasnya udah nggak punya malu seperti itu, teman-teman susah deh kerja di organisasi yang kayak gitu. Pasti akan tabrakan mulu, batin kita sama yang lain tuh bakal tabrakan. Tapi kalau pimpinannya belajar, walaupun pertamanya mungkin terlalu banyak politis, kepentingan pribadi, tapi lama-lama dia belajar, lama-lama dia akan bisa memahami bahwa subjektivitas ini udah dijagain sama polisi, ketentuan. Jadi setidaknya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya udah kerja di industri yang family culture banget, ada yang global mindset banget banyak, sama yang tanda kutip setengah-setengah. Nah, sebenarnya kalau ngomong paling enak, kerja itu di perusahaan yang benar-benar global mindset dengan plus minusnya. Bedanya dia nggak ada kepentingan politiknya, kecil banget karena pemiliknya atau CEO-nya biasanya orang asing. Tapi kalau ternyata bukan seperti itu dan kita kerja di perusahaan family, kita lihat dulu supaya kita nggak stres-stres banget, kita mampu gak nih ngikutin politisnya dia. Kalau kita masih mampu, keep going. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak bisa mengedukasi leader dan leadernya nggak mau berubah, kayaknya itu akan capek banget sih, terus terang gitu. Jadi seperti yes bos aja, apa yang mau sama bos kita jalanin walaupun tabrakan sama aturan. Dan jeleknya HR jadi kredibilitasnya dipertanyakan sama semua karyawan. Peraturannya apa, jalannya apa. Nah, itu membuat biasanya jadi nggak nyaman. Tentunya kita pilih-pilih sih, kalau memang kita ngerasa kompeten, kita ngerasa mampu, pilih-pilih organisasi juga nggak salah gitu. Daripada stay tapi organisasinya nggak bikin kita bertumbuh. Itu sih mudah-mudahan menjawab, Bang Mario. Siap Bapak, terima kasih. Sama-sama. Gitu. Baik, Pak Henry. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau tidak, kita akhirin supaya Pak Henry juga kayaknya masih ada aktivitas lain, Pak. Aman. Banyak yang mau curhat biasanya sama Pak Henry kalau di kantor. Oh gitu. Pak Henry siap-siap mau promosiin Mas Redi kayaknya buat surat. Wih, cocok. Aduh. Ya, Mas Redi harus kasih kontribusi jelas dulu setelah di kuliah di PPM nih. ROI-nya nanti di monitor terus ini. Terus yang succession planning tadi kayaknya mau dijalanin. Iya, ini bisa kita jalanin. Betul Bang Timothy. Aduh. Dari saya sih nggak ada, mungkin ke teman-teman kalau nggak ada mungkin kita terima kasih juga nih Pak Henry, insight-nya bagus banget. Terima kasih juga berkenan direkam supaya teman-teman yang telat bisa dengar lagi, nggak perlu bertanya lagi, tapi ntar kita putar lagi. Mungkin dari saya itu aja sih. Siap, makasih banyak Bang Timothy, Mas Berta juga, Bang Mario. Terima kasih. Saat kita ketemu, ini topiknya menarik sih kalau kita ngomongin SDM ya. Terima kasih Pak Henry. Iya. Sebenarnya kalau bicara SDM ini tidak bisa berhenti ya. Tapi harus ingat ada kerjaan. Memanage orang kan lebih susah daripada manage kerjaan. Bener, betul. Benar sekali. Orang tiap hari moodnya berubah. Kalau di Papua kan, orang susah juga diatur-atur kalau ketemu kata suster ya. Aduh. Oke. Itu lagi. Oke. Mas Berta, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry untuk kesempatannya sudah bisa sharing bersama dengan kami, Pak. Ini sebenarnya hasil diskusi kita nanti ini kami coba analisa berdasarkan dengan teori-teori yang ada di buku handbook kami ya, Pak. Iya, jadi memang tapi secara umum sih tadi saya bisa simpulkan bahwa ini sebenarnya sudah strategik sih. Tapi nanti di kelompok kami kami coba diskusikan lagi, Pak. Mungkin nanti setelah diskusi di tim nanti kami coba elaborasi semua informasi. Tentunya kami tabrakin dengan teori-teori yang ada ya Pak berdasarkan
HR secara umum itu di Manulubuk itu seperti apa. Mungkin nanti setelah itu mungkin nanti Mas Reddy bisa ngobrol ke Pak Henry hasil analisa kami seperti apa. Boleh, dengan senang Ya, hati bisa membantu. Siap, baik Pak. Terima kasih Pak Henry atas kesempatannya Pak. Sehat selalu Pak. Ya, Semoga sama-sama. lancar Makasih, selalu Pak Pak untuk Henry. urusan. Sama-sama, makasih ya, Terima kasih, Bu Pak Henry. Ratna, Bu Trisa, Terima Mas kasih Ade, teman-teman Pak. semua. Mas Ya, Redi, Makasih. Mas selamat semua pagi. ya. Yuk pagi. Pagi, Makasih dah. Pak. Pagi, makasih. Bye. Bentar ya.